Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niwaya Novitasari dengan NIM 2022112026. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membaca 3 buah puisi. Pahlawan negara, di bawah langit biru yang berdebu, langkah tegap para pahlawan terus maju. Di saat gelap yang merusuk kalbu, mereka berani terbendung. Dari berbagai penjuru bumi hingga ujung negeri, mereka datang membawa harapan dan menjemput impian. Dengan setiap napas yang dihela, mereka berjuang agar kita bebas, agar kita merdeka. Bukan sekedar senjata, bukan hanya darah yang ditumpah, namun dengan hati yang tulus, dengan tekad yang kuat, pahlawan datang mencakup janji bahwa kita akan hidup di tanah yang suci. Kini jejak mereka abadi terpatri di tanah ini. Dalam sejarah yang tak akan lenyap, pahlawan adalah jiwa di setiap langkah, membimbing kita di jalan yang penuh berkah. Mari kita selalu ingat, mari kita kenang, tanpa mereka kebebasan kita tak tergapai. Wahai para pahlawan, terima kasih dan salam, doa kami menyertai selamanya. Sajak Pertemuan Mahasiswa, karya W.S. Rendra. Matahari terbit di pagi ini, memicu bau kencing orak di kaki langit, melihat coklat menjalar ke lautan, dan mendengar dengung lelah di dalam hutan. Lalu kini dua penggalah tingginya, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini. Memeriksa keadaan, kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik akan berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, Anda yang berjaya, yang terhina, Anda yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang berlimpah, ada yang terkuras, dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Saudara berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani kehilangan tanahnya? Tanah-tanah di gunung telah dimiliki oleh orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya mengutamakan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang impor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik saudara untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di pucuk kepala. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembahasan ataukah alat penindasan? Sebentar lagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba, cicak-cicak bernyanyi di tembok, dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan kita tidak akan mereda. Akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun bekalang, dan esok hari matahari tidak terbit kembali. Sementara hari baru menjelang. Pertanyaan-pertanyaan kita menjadi hutan atau masuk ke sungai, menjadi ombak di samudra. Di bawah matahari yang kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mereda, ada yang habis, ada yang mengikis. Dan maksud baik kita berdiri di pihak yang mana? Mata Luka Sengkon Karta, karya Pri Sandipus. Serupa Mak Sumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri,
pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka, mengganggang akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang, aku seorang petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan penutup hidup, dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 tanah air yang kucintai, berumur 29 tahun, waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lembaga Garuda Dasar Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto. Dengan dahli keamanan negara, pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, reptilita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya kudapati penembakan misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai got dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Penguasaan punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha menangkap setiap luka di dada, di punggung, di bentuk yang berlapis terkobulasi. Malam Jumat 21 November 1974, setiap malam Jumat Yasin dilantunkan dengan himbat. Bintang-bintang berzikir di kedepannya. Suara-suara bintang menggelikap pujian untuk Tuhan. Istriku masih menggunakan mukena, mengambilkan minum di dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya adil saja si keluarga rompak itu. Usir saja dari kampung ini. Benar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan pelakor menyala. Terkait tegas, saudara sengkon, saudara sudah dikepung abar. Kalau mau selamat, menyerahlah, saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan pergantian 1, 2, secepatnya yang aku bisa. Di pintu ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagong, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala, tak ada rasa kasihan. Dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serempak berkata, Allahu Akbar. Bambu-bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan. Disebut razia, seluruh badan, kepalaku ditodong, senjata langsar panjang. Mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja, dasar orang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Aku dikerumuni pukulan warga. ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terbakar di tanah. Seorang ABRI menyusurku. Darah dan becek tanah berlumpur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar atau tidak. Segala kejadian
sosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan Sengkon dan Karta. Terima kasih.